apa yang diharapkan sebenarnya adalah, halo, Ya, silakan Pak Arif. saya sebagai Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, tugasnya itu juga bagaimana kami memfasilitasi, kemudian mengkoordinasikan kebutuhan teman-teman dalam melayani pasien COVID. Nah, jadi kalau kondisinya sekarang ini, kita bisa lihat dari berbagai setting pelayanan. Kalau yang sekarang masih menjadi fokus perhatian adalah di rumah sakit rujukan dan juga di rumah sakit darurat, yaitu rumah sakit Wisma Atlet. Nah, kalau di rumah sakit rujukan, saat ini teman-teman perawat itu menanganinya benar-benar dalam kondisi yang harus disiplin, ya, harus disiplin, kemudian kewaspadaan serta ketelitian yang tinggi dengan tidak mengabaikan etika profesinya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa eh, dengan merebaknya wabah COVID ini, kalau di rumah sakit rujukan itu perawat-perawatnya sudah disiapkan, sedikit banyak sudah disiapkan untuk menghadapi. Jadi tidak tidak banyak kesulitan. Maaf ini suaranya. Halo, Oh ya, Pak. Silakan tidak, Pak. ya, tidak terlalu banyak kesulitan beradaptasi dengan kondisi wabah. Uh, uh, tetapi dengan meningkatnya kasus ekskalasi memang menjadi persoalan tersendiri. Mereka ada rasa kelelahan, kemudian juga mereka khawatir dengan kondisi mereka yang harus diperiksa juga, seperti itu. Tapi kalau dalam pekerjaan sehari-hari memang cukup apa namanya unik lah ya, bukan saya bilang cukup melelahkan, tetapi memang unik karena kalau sudah merawat di pasien rujukan itu diisolasi, itu mereka harus menggunakan pakaian alat pelindung diri yang lengkap, itu yang cukup berlapis-lapis dengan ketelitian dan kedisiplinan yang tinggi supaya tidak bocor, tidak terpapar oleh kuman sehingga mereka bisa pulang dengan baik, berhubungan dengan keluarga tanpa harus merasa takut dan khawatir gitu. Itu untuk di rumah sakit rujukan. Nah, kalau di rumah sakit Wisma Atlet itu teman-teman kita yang menjadi relawan di sana itu lebih cukup diatur lagi, mereka hanya dikerja 28 hari. Nah, 14 hari mereka bekerja, kemudian 14 harinya mereka di karantina atau diistirahatkan di blok tower yang lain untuk mendapatkan apa namanya mengisolasi diri untuk dipantau begitu. Nah, bila tidak ada masalah mereka bisa pulang. Nah, ini sesuatu yang cukup bagus juga. Nah, untuk di rumah sakit rujukan sekarang alhamdulillah pada mulanya kami mendapatkan atau perawat-perawat kami mendapatkan hambatan untuk kalau pulang itu ada rumahnya jauh di Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya. Tapi sekarang pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah mulai memberikan fasilitas hotel untuk mereka transit, kemudian besoknya mereka bertugas lagi dengan ada fasilitas antar jemput. Ini sesuatu yang cukup menunjang untuk lebih amannya, lebih bugarnya perawat dalam rangka melayani pasien. Kalau dia pulang itu belum tentu bagaimana di angkutan umum ya dan sebagainya. Kita nggak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi ini saya kira sudah cukup bagus. Begitu Mbak Amalia. Baik Pak. Kira-kira untuk masalah di lapangan sebenarnya seberapa banyak sih yang dirawat di Wisma Atlet sendiri atau di rumah sakit yang jadi sentral untuk Ya, jadi ya sentral. kalau di rumah sakit, ya, di rumah sakit rujukan itu pada umumnya sudah banyak yang cukup dengan penyakit yang cukup berat ya, karena sudah harus diisolasi di ICU begitu. Dan itu tergantung kapasitas rumah sakit itu sendiri, ya, bervariasi. Seperti di Sulianti Saroso itu 24. Kemudian di Persahabatan itu lebih banyak lagi dan sekarang rumah sakitnya sudah mulai menambah ruang isolasinya untuk menampung pasien-pasien yang memang apa namanya menjadi rujukan gitu.
Nah, tetapi kalau di Wisma Atlet itu, kalau saya lihat berita hari ini, yang dirawat di Wisma Atlet itu kurang lebih sudah 500 belasan begitu, 500 lebih pasien yang dirawat di situ, ya, dengan sebagiannya itu adalah positif COVID gitu. Nah, di Wisma Atlet itu, menurut keterangan pemerintah, yang dirawat di situ di Wisma Atlet itu adalah pasien-pasien yang ringan sampai sedang. Sedangkan yang berat itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan yang dituju, ya, seperti kalau di Jakarta ini ya Persahabatan, Sulianti Saroso, Gatot Subroto, ya, dan beberapa rumah sakit yang lainnya. Begitu, Amalia. Pak Harif, untuk sebelumnya Pak Harif menyampaikan bahwa ternyata perawat-perawat sudah disiapkan untuk menangani kasus COVID. Dipersiapkan seperti apa, Pak? Apakah ada kapasitas khusus yang dimiliki perawat sehingga beliau kapabel untuk menangani kasus ini? Monggo, Pak, silahkan. Ya, itu ya tadi saya baru pada rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat Wisma Atlet. Tetapi yang berperan juga sebenarnya adalah teman-teman yang ada di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah yang non rujukan, dan puskesmas serta klinik-klinik. Mereka itu sebenarnya yang perlu dipersiapkan juga, terutama persiapan kelengkapan alat pelindung dirinya, ya, alat pelindung diri. Tapi kalau di rumah sakit yang pertama tadi saya ceritakan, rumah sakit rujukan itu, yang disiapkan adalah, kalau di rumah sakit rujukan itu perawat-perawatnya sudah diberikan bekal untuk khususnya adalah penanganan pasien-pasien dengan infeksius. Ya, itu ada SOP khususnya, kemudian asuhan keperawatan secara khususnya yang mereka sudah pelajari dan sudah menjadi kompetensinya gitu. Nah, untuk di rumah sakit darurat Wisma Atlet itu, mereka sebelum terjun ke sana diberikan training dulu, diberikan training melalui online beberapa kali, baru mereka boleh terjun ke sana gitu. Jadi itu kira-kira persiapan. Halo, Pak Harif. Ya, terutama hal-hal yang terkait dengan penanganan pasien-pasien infeksius gitu. Halo. Halo, ya maaf, sebenarnya ada. Berarti untuk perawat-perawat sebenarnya sudah punya kapabilitas, tapi butuh. Kira-kira di training seperti apa? Misalnya ada beberapa teman-teman perawat yang di sini yang mendengarkan, yang hendak ikut serta ingin menjadi relawan. Ya. Bagaimana, Pak Hanif? Ya, yang pertama PPI, ya, pencegahan dan pengendalian infeksi, itu penting. Di dalamnya itu ada penggunaan APD, kemudian bagaimana berinteraksi, kemudian kita juga paham bagaimana cara penularan dari satu penyakit itu satu dengan penyakit yang lainnya itu berbeda-beda. Khusus COVID ini cara penularannya adalah dengan kontak dan droplet, ya. Nah, itu dengan kontak dan droplet itu tentu ada SOP, ada prosedur untuk melakukan pencegahan dan pengendalian pada penyakit-penyakit yang penyebarannya itu atau penularannya itu dengan kontak dan droplet gitu. Sampai ke situ sebenarnya persiapannya. Jadi bukan hanya pelajaran bagaimana menggunakan APD, tetapi juga kita harus tahu sifat dan karakteristik penyakit COVID ini. Begitu, Amalia. Baik, Pak. Ini kan beberapa teman-teman masih awam, bukan dengan background kesehatan, begitu ya, Pak. Sebenarnya kan akhirnya banyak. Kurang keras nih. Oh ya. Volumenya. Oh, baik, Pak. Sebentar. Apakah sudah jelas, Pak? Iya, coba. Halo, ya. Pak Harif. Ya. Iya. Beberapa dari teman-teman masih awam dengan kasus COVID ini, dan beberapa informasi yang beredar cukup provokatif gitu ya, Pak ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita waspadai sesungguhnya untuk kasus COVID ini supaya kita tetap tenang, tidak panik, tapi juga tetap waspada begitu, Pak? Yang paling kita ketahui adalah karakteristik
COVID ini yaitu dari cara penularannya, ya. Jadi sebenarnya kuman ini diam, ya dia akan menyebar ke orang lain manakala ada proses penyebarannya oleh manusia satu ke manusia yang lain, yaitu dengan cara kontak dengan droplet. Nah, droplet ini adalah penularan melalui kalau seseorang yang sakit COVID itu batuk atau bersin, itu kemudian cipratan air batuknya maupun bersinnya itu hinggap di tangan orang lain, kemudian orang lain tersebut tanpa sadar dia memakan begitu, atau dia mengucap-ucap mata, ya, kemudian atau hidung, menyentuh hidung, maka dilarang sebenarnya dalam kondisi hari ini. Jangan sampai kita sering mengucap mata, megang hidung, pegang mulut, ya. Itu karena dikhawatirkan kalau kita yang menderita COVID, maka kita akan tertular, ya. Yang kedua, kalau dia kontak itu tadi, kalau kontak misalnya seseorang itu batuk di tangannya sendiri, ya, kemudian bersin di tangannya sendiri, kemudian kita salaman dengan orang yang sakit tersebut, dan kita makan juga tanpa cuci tangan, kemudian atau kita ngucap-ngucap mata, megang hidung atau mulut, ya, itu kita akan tertular. Nah, jadi di sini yang paling penting, sehingga yang pemerintah sudah anjurkan itu sangat tepat, yaitu pertama adalah menjaga jarak, ya. Yang kedua adalah cuci tangan sesering mungkin. Nah, cuci tangannya ini cukup pakai sabun dan air mengalir, ya, atau sanitizer kalau sulit mendapatkannya, sabun dan air mengalir. Karena virus ini dia akan hancur karena sabun, ya, sabun. Makanya cuci tangannya pun yang benar, harus semua bisa tercakupi tangan kita itu dengan 5 atau 6 langkah cuci tangan itu, ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang sakit ya harus tahu diri pakai masker. Tetapi kita boleh juga yang sehat sebenarnya, bila kondisi yang wabah seperti ini sekarang mereka sudah mulai pakai masker juga. Mengkhawatirkan kalau kita kumpul di tempat-tempat orang banyak, ada baiknya kita pakai masker juga gitu. Nah, itu saya kira yang paling penting juga, menghindari kerumunan, menghindari kumpulan-kumpulan orang banyak, karena kita tidak tahu si A, si B, si C ini terjangkit karier atau bukan. Maka lebih baik kita hindari itu. Maka anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul dan lain sebagainya. Nah, virus ini sama dengan kita kena flu, ya. Flu itu akan berkepanjangan lama dan kadang-kadang sampai merusak bila kita daya tahannya lemah. Nah, oleh karena itu, kita sendiri juga harus mengupayakan daya tahan atau sistem pertahanan tubuh kita ini bagus. Dengan cara apa? Makanan cukup bergizi, kemudian istirahat dan olahraga yang baik, yang teratur. Itu saya kira menjadi sesuatu yang, dan mengurangi stres, ya. Nah, kalau main medsos terus kadang-kadang stres, ya, kurangilah gitu, ya. Nah, kurangi untuk tidak stres, karena stres itu menurunkan imunitas, ya. Jadi sehingga seseorang bisa saja harusnya dia bisa bertahan dengan virus ini, dia dilawan dengan tanpa menimbulkan penyakit yang berkelanjutan, ya, dan lama-kelamaan virusnya kalah begitu. Ya, ini ada kalanya. Nah, sekarang yang unik, makanya kita jangan ikut berkumpul-kumpul itu, karena sekarang sudah disampaikan oleh para ahli bahwa setiap orang yang tertular positif COVID pun sekarang bisa tanpa ada gejala. Jadi seperti orang sehat biasa, ternyata dia COVID gitu. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi perhatian kita tadi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya gitu. Ya, gitu Mbak Amalia. Jika ternyata ada yang sakit begitu Pak, teman-teman sakit gitu, tapi bukan masih diduga kan untuk COVID
apakah betul COVID atau tidak. Iya. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi saat ini? Ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Ya, karena memang yang akan merujuknya ini nanti adalah dokter, baik itu di puskesmas, klinik, rumah sakit, ya. Mereka akan merujuknya nanti apakah diperlukan tindakan lanjut atau memang ini flu biasa begitu. Karena memang harus diperiksa sekali kalau misalnya kita sudah punya gejala-gejala sakit itu, ya kemudian diperiksa sama dokter dan perawat di sana, kemudian diarahkan untuk diperiksa, maka memang harus diperiksa. Gitu. Tapi ada juga pemeriksaan yang sifatnya screening, yang kalau kita dengar sekarang ini ada rapid test, ya. Rapid test itu kan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruhnya. Tapi karena obatnya terbatas, berarti pemerintah daerah itu mempunyai skala prioritas, ya, untuk melakukan screening test atau menggunakan rapid test itu. Untuk anjuran pemerintah justru malah yang prioritas itu diantaranya selain orang-orang yang sudah pernah kontak atau ada riwayat kontak, juga adalah para tenaga kesehatan dan keluarganya. Gitu, Amalia. Baik, Pak. Berarti kita semua memang harus waspada gitu ya, Pak ya. Untuk mengenai kebijakan pemerintah. Betul. Untuk mengenai kebijakan pemerintah mengenai lockdown mungkin, Pak, atau mengenai lockdown, Pak Harif, itu ya kurang kencang, kurang kedengeran. Maaf, Harif, saya ulangi. Untuk misalnya kebijakan pemerintah, Pak Harif, kebijakan pemerintah mengenai lockdown, mengenai kondisi sosial saat ini, apakah memang harus ada tindakan yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk mengurangi penyebaran virus ini, atau bagaimana menurut Pak Harif di lapangan langsung? Ya, kalau menurut dari sisi kesehatan, itu kan bagaimana cara untuk menghambat penyebaran. Ya salah satunya lockdown sebenarnya. Kalau dari sisi kesehatan, itu akan sangat efektif mengurangi gerakan atau mobilitas daripada penyebaran itu, ya. Dengan apakah dia disebut dengan karantina wilayah ataupun karantina rumah, ya. Itu saya kira sesuatu yang menjadi prinsip adalah bagaimana kita mengurangi orang banyak berkumpul, mengurangi banyak berinteraksi, sehingga mengurangi daya papar atau tingkat keterpaparannya antara satu dengan orang lain. Begitu. Nah, sekarang Presiden sudah membuat keputusan bahwa bukan karantina wilayah ataupun lockdown yang diambil adalah dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maksudnya sebenarnya juga sama, ya. Maksudnya juga sama. Ada prinsipnya di situ, tetapi PSBB ini juga ada dikaitkan dengan hajat hidup kebanyakan orang juga yang lain, misalnya ekonomi dan lain sebagainya, begitu. Ya, ini adalah sudah menjadi pilihan kebijakan politik negara gitu ya. Ya, tapi kalau dari sisi kesehatan, saya kira paling bagus itu adalah bagaimana cara bisa membatasi seseorang itu untuk bisa berinteraksi dengan yang lain secara strict gitu. Itu yang akan lebih cepat ya. Saya kira gitu. Baik. Untuk kebijakan pemerintah lainnya, apakah Pak Harif punya pandangan tersendiri atau saran begitu? Ya, selain lockdown dan PSBB. Ya memang kalau lockdown itu kan akan juga nanti memberikan dampak bahwa kalau di rumah itu misalnya orang yang biasa bekerja harian, pendapatannya setiap hari saja, ini kan akan menjadi tanggungan negara, ya kan? Kemudian banyak kehidupan yang memang harus ditanggung negara. Selama dia di lockdown, maka negara harus menjamin kebutuhan hidup daripada rakyatnya. Nah, itu barangkali konsekuensinya kalau di lockdown itu. Nah, oleh karena itu sekarang dengan PSBB ini ada beberapa kebijakan pemerintah yang lainnya, misalnya
penundaan cicilan dan lain sebagainya, kemudian pemberian bantuan langsung tunai kepada orang-orang yang memang sudah diidentifikasi yang akan terpengaruh besar terhadap PSBB ini. Dan saya kira ya memang harus sudah dilakukan oleh pemerintah itu untuk itu ya. Tapi kalau kami dari sisi kesehatan harus juga lebih panjang lagi kebijakannya, itu berpikir jangka panjang. Jangan sampai kita pengalaman di Italia itu, saya teman-teman kemarin konferen dengan beberapa negara termasuk Italia, mereka mengatakan begini, jangan sampai seperti kami, 1.300 rumah sakit kami itu shutdown dan ada 50.000 perawat itu dirumahkan, sehingga malah menjadi kekurangan untuk bisa menolong orang dalam kondisi yang sakit. Nah, ini berarti harus ada kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menjamin rumah sakit baik negeri maupun swasta itu jangan sampai dia shutdown, jangan sampai dia berhenti melayani. Kalau dia berhenti melayani, maka dia akan merumahkan tenaga kesehatannya dan mereka tidak akan bisa, masyarakat tidak akan mendapatkan banyak pertolongan dari cakupan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini menjadi warning yang menurut saya yang sudah kita juga harus bicarakan dengan pemerintah. Gitu. Oke, baik Pak. Beberapa dari kita kan memang tetap harus keluar rumah ya Pak, karena tidak memungkinkan misalnya untuk hal-hal urgent gitu. Kita harus keluar rumah. Iya. Kira-kira menurut Pak Harif apa sih yang harus kita jadi fokus prioritas ketika kita harus keluar rumah? Apa sih yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan ketika memang harus keluar rumah? Prinsip utama tadi adalah bagaimana penyakit ini ditularkan melalui kontak dan droplet. Ya. Ada satu lagi dengan melalui udara, bila tindakan-tindakan tertentu di tenaga kesehatan, misalnya pasang selang dari mulut, gasnya keluar, itu tetapi di masyarakat tidak terjadi itu. Yang di masyarakat terjadi itu adalah kontak dan droplet. Maka prinsip untuk jangan sampai tertular dari kontak dan droplet ini menjadi sesuatu yang sangat penting kalaupun kita harus terpaksa keluar rumah. Ya, misalnya apa? Kalau kita keluar rumah, kemana itu? Kalau kita lihat, waduh, itu supermarket, antrinya panjang, lebih baik jangan. Ya, mungkin bisa cari yang lebih sepi gitu. Ya, tapi kalau lagi ramai pas orang gajian, wah lebih baik jangan. Kita menghindar. Jadi yang pertama adalah menghindar dari kerumunan, menghindar dari kumpulan orang banyak. Itu penting. Ya, carilah yang tidak, misalnya ada martabak antri kira-kira 10 orang gitu ya. Cari yang sepi lah, ya. Kalau rasa enak itu kan cuma di mulut saja, tapi kalau sakit dibawa mati gitu, ya. Halo. Ada lagi Pak? Yang kedua, kalau memang harus lewat kerumunan gitu ya, ya lebih baik gunakan masker. Ya, kita gunakan masker. Walaupun sebenarnya masker itu untuk yang sakit, ya. Tapi lebih aman tambahannya pakai masker, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau bisa setiap rumah itu sekarang sudah menyiapkan bagaimana cuci tangan di depan rumahnya itu. Ya dengan yang sederhana lah, ini banyak nih tetangga saya ini sudah mulai pakai galon aqua dibuat keran itu cuci tangan pakai sabun itu. Jadi sebelum masuk rumah itu sudah cuci tangan. Ya. Nah, itu saya kira menjadi penting. Yang ketiga, kalau memang harus ketemu orang, apakah itu penjual dan lain sebagainya, usahakan jarak kita itu dijaga 1 meter paling tidak. Bahkan sekarang sudah harus lebih jauh, katanya 2 meter paling kurang. Itu kira-kira hal yang prinsip yang bisa kita lakukan bila kita harus terpaksa keluar. Dan sekali lagi ingat, jangan mengucek-ngucek mata, pegang hidung dan mulut. Atau makan, memegang benda untuk dimakan bila belum cuci tangan. Itu saya kira, Amalia. Itu yang paling penting. Oke. Halo? Sebentar, Pak. Sebentar. Pak Harif, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita buka sesi tanya-jawab?
Mohon teman-teman yang lain Ya, meng-off-kan fungsi mic ya, teman-teman yang lain. Bentar ya Pak, ini masih ada ya, sound. saya kira satu lagi ya. Saya sih mendukung apa yang disampaikan pemerintah sebenarnya terkait mudik. Mudik ini sesuatu yang menurut saya bisa kita tunda lah tahun depan, 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita kalau mudik itu kita tidak tahu ketemu orang di kampung ternyata dia COVID, maka kita tertular semua keluarga kita. Atau kita juga menjadi karier, maka orang-orang tua kita yang di kampung pun terkena juga. Gitu ya. Ini kalau mau nonton. Nonton. Sementara kalau di daerah itu, kalau terjangkit nanti, tiba-tiba berat, itu tidak sama fasilitasnya yang ada di kota-kota besar ini. Nah, itu kan menjadi tambah buruk, menjadi tambah beban di dalam konteks kesehatan ini. Jadi saya kira, kalau bisa dihimbau, memang kalau bisa jangan mudik lah. Ya, karena pasti itu akan bertemu orang banyak itu. Baik di perjalanan, maupun nanti di saat bermain di kampung gitu. Kita tahan dulu lah demi lebih baiknya kondisi kita. Itu ya saya kira pesan yang perlu juga saya sampaikan. Baik. Mbak Rizka mohon di-mute ya. Oh ya, sorry. Ya. Oke Pak Harif, kita bisa masuk sesi tanya jawab Pak Harif? Akan masuk boleh, silakan. pertanyaan. Untuk teman-teman silakan menuliskan pertanyaan. Saya akan mulai dari pertanyaannya Mas Paranse, Pak. Tadi kan Pak Harif menjelaskan mengenai di rumah sakit rujukan Persahabatan Wisma Atlet sudah ada pelatihan. Bagaimana dengan perawat di daerah, Pak? Apakah sudah ada pelatihan yang sama seperti di Wisma Atlet atau Persahabatan? Halo, gimana? Bagaimana untuk perawat di daerah, Pak? Apakah sudah mendapatkan pelatihan yang sama seperti yang didapatkan perawat di Rumah Sakit Wisma Atlet dan Persahabatan, Pak? Oh, yang secara umum misalnya pengendalian infeksi itu memang belum semua. Data kami itu kurang lebih 3.500 kalau PPNI yang mengadakan pelatihan, ditambah yang lain kurang lebih hanya 10 ribuan nih. Artinya masih banyak perawat-perawat yang memang belum mendapatkan pelatihan dalam pengendalian dan pencegahan infeksi ini. Ya, belum lagi terkait dengan karakteristik COVID ini. Jadi saya kira memang kita perlu training yang cepat itu di daerah. Makanya kami sekarang PPNI sedang berupaya untuk melakukan training online kepada teman-teman kami yang berada di gugus depan itu, supaya terus-menerus mengingatkan mereka agar SOP, kemudian karakter penyakit itu dipahami sehingga dia bisa memberikan pelayanan yang baik sekaligus mengamankan dirinya dari penularan. Begitu, Amalia. Berarti sebenarnya sudah cukup besar ya Pak ya, untuk maksudnya perawat yang terjaring dalam pelatihan gitu ya. Ini ada pertanyaan lain. Sebelum peristiwa COVID kemarin, ya. Sebelum peristiwa COVID kemarin ya. Tapi sekarang dengan COVID ini sudah mulai banyak, pemerintah sudah beberapa kali melakukan training sampai ke daerah juga untuk khusus COVID ini. Nah, tapi memang trainingnya online hari ini. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Mbak Suci. Nih, Pak, apakah baik jika ada penyemprotan langsung ke tubuh, penyemprotan desinfektan, Pak? Apakah penyemprotan desinfektan ke tubuh itu adalah hal yang baik, Pak? Atau bagaimana? Oh ya, baik ya, itu belum dibahas tadi ya? Betul, Pak, ya. Ya, menurut halo? Iya, silakan, Pak. Halo? Halo, iya. Suara Bapak. Menurut beberapa pakar dan juga WHO, penyemprotan langsung desinfektan ke tubuh atau ke kulit manusia itu memang dianjurkan untuk tidak dilakukan secara terus-menerus atau sesering mungkin ya. Kalau misalnya kita sesekali mungkin bisa, tetapi memang tidak dianjurkan. Justru kalau desinfektan itu sebenarnya adalah untuk benda-benda mati di lingkungan kita. Misalnya dinding rumah, ya, kemudian pagar, pintu, pegangan pintu, ya, kemudian pokoknya lingkungan yang benda-benda mati gitu. Kenapa tidak dianjurkan kepada tubuh?
apalagi mengenai kulit, muka maupun tangan, itu menurut para pakar itu akan mengurangi daya perlawanan atau pertahanan daripada kulit bila terjadi atau terpapar dengan virus atau bakteri begitu. Jadi memang diusahakan kalau bisa jangan kita ikut-ikutan untuk disemprot gitu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi di beberapa tempat itu kan yang disemprot kan bukan tubuh ya, tetapi baju barangkali ya, helm, jilbab. Kalau itu sih masih bisa dipahami, tetapi kalau sudah mengenai kulit, muka, kulit tangan itu akan mempunyai dampak tadi mengurangi daya pertahanan dari kulit untuk melawan jasad-jasad renik sebagai penyakit gitu. Itu Amalia. Baik, selanjutnya untuk lingkungan saya kira memang dianjurkan ya. Untuk iya. lingkungan dianjurkan ya. Iya. Jadi desinfektan sebaiknya untuk benda-benda mati dan lingkungan, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk cuci tangan, sanitizer itu ya baru boleh gitu ya. Iya, yang lebih ya. Ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Anissa. Ini pertanyaannya sebenarnya Iya. apakah masyarakat itu perlu menggunakan masker surgical atau cukup masker kain saja Pak? Surgical mask? Oh iya. Atau masker kain sudah cukup? Begini, tadi prinsipnya itu bagi yang sakit sebenarnya menggunakan masker, ya. Supaya apa? Supaya dia batuk tidak muncrat kemana-mana. Itu prinsip utamanya. Tapi untuk tambahan-tambahan jaga-jaga, orang-orang suka pakai masker bila berada di tempat kerumunan, ya. Ya, masker bedah itu cukup efektif sebenarnya karena masker bedah itu di luarnya itu ada lapisan yang memang cukup memberikan hambatan terhadap beberapa jenis organisme atau cairan yang masuk begitu. Kalau masker biasa kan masih bisa tembus gitu. Ya, tapi kalau masker bedah itu ada bahan yang memang untuk perlindungannya dibuat sedemikian rupa. Saya kira untuk lebih aman kalau berkumpul itu menggunakan masker bedah juga baik ya. Tapi memang sekarang masker bedah sulit dicari di lapangan. Betul ya. Berarti mahal lagi harganya. Iya, betul. Apakah kalau pakai masker kain saja bisa menghambat, Pak? Masker kain sebenarnya seberapa efektif untuk menghambat, Pak? Kalau mau bilang efektif, lebih efektif masker bedah, ya. Ya, kalau dari jasa klinik ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi COVID ini, yang sakit itu yang memang mutlak itu harus menggunakan masker supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Nah, sementara karena apa? Karena tadi kita tahu bahwa penularan COVID ini dari kontak dan droplet. Jadi selama kita tidak ketemu orang batuk, muncrat begitu ya, nggak pakai masker juga nggak apa-apa toh. Ya, baik. Dan jaraknya lebih dari 2 meter kita nggak ada masalah juga gitu. Jadi seperti itu ininya, Mbak. Jadi walaupun dengan masker bedah pun tentu mungkin saja bisa tertular dari yang lain, misalnya kontak dengan tangan, salaman, dan lain sebagainya. Itu kita bisa juga tertular dari situ gitu. Ya, jadi jangan dilihat dari satu sisi saja. Oh, masker aman, belum tentu. Tapi cuci tangan bagaimana, ya? Kemudian daya tahan tubuh seperti apa, dan kumpul-kumpul kita ada apa tidak, begitu, Mbak. Baik, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Aisyah, Pak, dari UGM. Beliau bertanya, kalau ada yang terlanjur mudik, Pak, sudah ada terlanjur mudik, kemudian sudah lapor ke kecamatan dan melakukan isolasi diri secara mandiri, kira-kira SOP seperti apa yang harus dilakukan untuk isolasi mandiri? Ya, Pak. Untuk isolasi mandiri bagi teman-teman yang sudah terlanjur mudik, itu bagaimana SOP-nya? Apakah kalau sudah 14 hari isolasi berarti sudah pasti terbebas dari virus COVID-19 atau bagaimana, Pak? Nah, 14 hari itu kan adalah masa inkubasinya COVID ya.
Ya, masa inkubasi itu adalah masa masuknya virus ke dalam tubuh manusia sampai pada mengeluarkan gejala, memunculkan gejala, itu inkubasi. Itu secara penelitian dan ilmu pengetahuannya adalah rentang waktunya 14 hari. Nah, pada umumnya dalam 14 hari itu timbul keluhan awalnya itu adalah di hari kelima gitu ya. Nah, kalau secara keilmiahnya 14 hari tidak timbul gejala-gejala, maka sebenarnya yang diisolasi diri ini adalah sudah bisa dikatakan dia dalam konteks hari itu dia tidak tertular, dia aman begitu, ya. Nah, tetapi untuk bisa lebih firmnya, secara ilmiah itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan darahnya begitu. Tapi kan nggak mungkin seluruh penduduk ini diperiksa gitu, Mbak Amalia. Nah, jadi secara umum setelah 14 hari itu kalau kita tidak timbul gejala-gejala berarti kita aman. Tinggal bagaimana, karena kita aman, tentu kita harus menghindari dari orang yang sakit. Nah, kalau ODP itu sebenarnya yang diisolasi itu khawatir kita yang menulari orang, itu sebenarnya. Ya. Maka waktu saat isolasi di rumah itu tentu harus beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, tetap minimal 1 meter dengan anggota keluarga itu ngobrol, ngomong, itu seperti itu harus dijaga terus. Yang kedua adalah tidak boleh bersamaan dengan alat makan, alat mandi begitu, ya. Itu tidak boleh bersamaan. Yang ketiga, bila diperlukan itu ya gunakan kamar sendiri. Kalau tidak pun ya jaraknya minimal 1 meter, ya. Yang ketiga, kita sebaiknya karena kita yang diisolasi yang menggunakan masker, gitu, ya. Itu saya kira, Amalia. Baik Pak. Untuk teman-teman yang tetap di rumah, bagaimana cara menjaganya? Padahal sudah melakukan PHBS, apakah cukup dengan PHBS saja Pak? Cuci tangan, yang seperti Bapak sampaikan? Iya. Sama ini tadi, bagaimana menjaga kondisi tubuh tetap bugar dan daya tahan. Ya, istirahatnya cukup, kalau perlu gunakan suplemen vitamin, ya. Kemudian mengurangi stres, ya. Olahraga yang cukup lah, ya. Begitu. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Dasnani. Sepertinya beliau kerja di Puskesmas Pak. Untuk pelayanan Vaskes 1, apakah perlu menggunakan baju hazmat Pak? Mengingat banyaknya pasien yang berkunjung tidak jujur. Bagaimana itu Pak? Ya, sekali lagi kita lihat prinsip penularannya ini kontak dan droplet, ya. Jadi memang yang menjadi penyulit itu ada pasien, makanya kita himbau juga kepada pasien itu ya harus jujur. Misalnya dalam 2 minggu ini sudah keluar negeri, ya jawab harus sudah, kan, supaya kita bisa siap-siap. Tetapi secara umum pencegahan di puskesmas itu kalau perlu menggunakan ini yang kadang-kadang APD-nya kurang lengkap, ya. Jadi sarung tangan, kemudian untuk di poliklinik atau di rawat jalan itu cukup menggunakan masker bedah kalau di dalam pedomannya itu, ya. Nah, kemudian cuci tangannya tersedia. Terus kalau perlu kita menggunakan kacamata, ya kan, kalau memang sudah ditengarai, dicurigai seperti itu. Nah, untuk di UGD lebih ini lagi, kalau di UGD, kalau tadi puskesmas nggak ada UGD-nya kan, ya, itu betul. Di poliklinik atau di balai pengobatan lah ya. Nah, itu kita harus juga memperhatikan tadi pengendalian dan pencegahan infeksi, ya. Nah, kalau perlu baju yang digunakan itu jangan dibawa ke rumah, lepas di situ, ganti baju, cuci gitu kan. Nah, kalau di rumah kita nggak tahu si pasien tadi itu batuk, ya kan, kemudian muncrat ke baju kita, pulang anaknya peluk-peluk, kena gitu. Nah, ini menjadi perhatian juga buat kita di puskesmas juga. Jadi kalau memang sekarang ini namanya wabah, kita sampai baju pun harus kita perhatikan. Jangan sampai baju kerja kita ini kita bawa pulang ke rumah. Ya, harus sudah siap bawa ganti baju. Baju ganti, Mas. Ya. Baik, Pak. Seperti itu ya.
Jadi Iya. kalau masker itu mutlak ya, minimal masker bedah itu ada digunakan di rawat jalan atau di BP ya. Kalau perlu malah kalau ada Google kacamata Google dan penutup kepala itu lebih bagus ya. Nah, tetapi kalau orangnya pasiennya itu sehat, segar bugar dan tidak ada batuk ya, saya kira yang menjadi masalah itu kan kalau batuk muncrat. Kemudian dia eh, pegang tangan kita. Nah, kita juga pakai sarung tangan gitu. Atau kita menyentuh tubuhnya. Nah, itu harus menggunakan sarung tangan. Alat-alat yang setelah digunakan pada pasien-pasien itu ya harus dibersihkan dan disterilkan sesuai dengan langkah-langkah yang perawat sudah pasti tahu melakukan itu gitu. Itu saya kira Mbak Amalia. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Mbak Eka Pak. Untuk misalnya kasus sembuh yang sudah di lapangan, apa yang sudah jadi kriteria sembuh Pak? Misalnya dari PDP kemudian sudah dinyatakan sembuh. Itu sebenarnya dikatakan sembuh ketika seperti apa Pak? Kriteria kasus sembuh itu seperti apa? Kasus sembuh itu bila diperiksa darah ininya pemeriksaan PCR-nya negatif, artinya dia tidak mengandung virus COVID lagi. Kemudian ditunggu beberapa hari biasanya oleh dokter tanpa ada gejala-gejala dan dinyatakan sembuh begitu. Itu saya kira kalau dia positif dan negatif ya, negatif tidak ada virus COVID di dalam tubuhnya, itu dilakukan pemeriksaan darah, dievaluasi pemeriksaan darahnya. Nah, kemudian tidak ada gejala-gejala ikutan yang lainnya. Nah, sebagai informasi bahwa pasien-pasien yang meninggal kebanyakan ini adalah sebenarnya karena mereka mempunyai penyakit-penyakit yang lain, yang bawaan, misalnya diabetes, hipertensi, ya, stroke dan sebagainya, jantung. Nah, kebanyakan itu karena virus ini memperberat kondisi itu gitu. Meninggalnya karena penyakit-penyakit komorbid kata bahasa kesehatan itu ya, komorbid gitu. Kasus-kasus yang sembuh itu bila sudah dievaluasi laboratorium negatif, kemudian dia kondisi tubuhnya sehat tanpa gejala-gejala yang mengarah ke COVID maupun pada penyerta yang lainnya, itulah dikatakan sembuh. Baik. Kalau misalnya untuk beberapa ibu-ibu yang ke pasar gitu ya Pak, itu kan pasti berkerumun ya Pak. Ya. Itu bagaimana untuk ketika harus berkerumun, apa yang harus dilakukan? Tadi prinsipnya, satu jaga jarak, walaupun berkerumun bisa nggak kita jaga jarak? Ada orang ngomong 1 meter lah gitu. Ya. Kemudian pulang dari pasar cuci tangan. Nah, kalau perlu ke pasar, kalau ke berkerumun pakai masker. Ya. Itu saya kira ini oleh karena itu sekarang pasar-pasar pun sudah mulai dikurangi kerumunannya. Ya kan, seperti di Tanah Abang sudah mulai ditutup. Ini di pasar tradisional ini saya sudah mulai lihat beberapa sudah mulai dibatasi ya untuk mengurangi kerumunan-kerumunan itu. Baik. Jadi kita sendirilah yang bisa tahu sebenarnya, yang sadar bahwa oh kalau ngumpul di sana kita jangan masuk lah. Bagaimana caranya? Tunggu sepi atau cari pedagang yang lain ya. Jangan sampai kita nekat harganya beda Rp50 atau Rp100 terus kita kejar juga yang berkerumun itu, saya kira nggak bijak juga untuk kesehatan kita. Gitu Mbak. Baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Riswanda. Ini sepertinya beliau juga merupakan tenaga kesehatan. Ini bagaimana pengalaman teman-teman dari Wisma Atlet dan Persahabatan mengenai pengobatan yang diberikan pada pasien yang positif Pak? Karena menurut jurnal yang diterbitkan oleh WHO, tidak dianjurkan untuk pengobatan dengan antibiotik maupun preventif dengan obat-obatan yang meningkatkan imun. Apakah pengobatannya cukup simptomatik saja atau seperti apa, Pak? Ya, saya nggak tugas di Persahabatan ya. Tetapi saat ini kan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kloroquine dan Avigan kan gitu ya, sebagai bukan mengobati
melawan virusnya, bukan, tetapi katanya penggunaan 2 obat itu efektif untuk meningkatkan kondisi pasien gitu ya. Nah, asal dipahami bahwa obat COVID ini yang saya tahu memang belum ditemukan, ya, belum ditemukan. Kalau belum ditemukan berarti memang simptomatik, ya, atau yang diobati juga bersamaan dengan adalah komorbidnya, penyakit-penyakit yang mengikutinya gitu. Ya, sakit DM ya diobati DM-nya, hipertensi obat hipertensinya gitu ya. Dan apa namanya? Nah, saya tidak tahu bagaimana penggunaannya, apakah digunakan kloroquine ataupun Avigan di dalam rumah sakit Persahabatan. Saya belum dapat info, karena itu sudah masuk ke dalam teknis pengobatan antara satu dengan orang lain mungkin berbeda. Itu dokter yang menentukan. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Anissa, Pak. Ini bertanya, bagaimana peran PPNI, Pak, dalam advokasi dan melindungi perawat, khususnya perawat Peran PPNI dalam? Advokasi dan perlindungan perawat, Pak, khususnya perawat UGD, isolasi, dan puskesmas untuk penanganan COVID ini, Pak. Iya, Pak. Jadi kami langkah pertama kami sejak minggu pertama COVID ini muncul, langkah pertama kami itu advokasi tentang kelengkapan alat pelindung diri. Makanya kita press conference, kemudian kita juga minggu pertama itu sudah membuat pernyataan sikap kepada gugus tugas untuk satu perlindungan tenaga kesehatan itu yang utama. Sehingga kami minta APD itu harus cukup, ya. Makanya kondisi APD ini ternyata tidak mudah. Menurut pemerintah, kita juga impor APD-nya ini. Ya, kemudian ada 183 negara yang membutuhkan, sehingga ini menjadi suatu kendala dan masalah. Dan kami juga mengidentifikasi, mengumpulkan data, puskesmas mana, rumah sakit mana, swasta maupun negeri, klinik mana yang hari ini menjerit APD. Maka kami sudah kumpulkan data itu, kami sudah buatkan surat kepada gugus tugas, tembusannya Presiden dan Menteri Kesehatan untuk segera dipenuhi APD-APD-nya. Karena kami menganggap bahwa APD ini sangat penting, adalah sebagai perlindungan tenaga kesehatan sekaligus adalah hak asasi manusianya. Maka PPNI juga sudah bergabung dalam Amnesty International bersama IDI, IBI, IAI, ya, untuk melakukan penekanan kepada pemerintah bahwa APD ini menjadi utama di dalam memberikan pelayanan pasien. Dan akhirnya kami mengatakan bahwa APD itu diperlukan bukan hanya di rumah sakit rujukan, tetapi juga di rumah sakit swasta, rumah sakit non-rujukan, puskesmas, dan klinik-klinik yang bukan tidak mungkin pasien COVID itu datang ke rumah sakit rujukan itu melalui rumah sakit atau puskesmas tersebut. Nah, ini saya kira advokasi yang pertama kita. Kemudian kita juga berusaha membuat hotline dan donasi. Alhamdulillah kami sudah tahap pertama kemarin mengirimkan beberapa paket APD lengkap ke beberapa rumah sakit swasta, dan DPD PPNI diserahkan kepada beberapa puskesmas, tapi memang sangat kurang, namanya PPNI kan organisasi non-government. Ya, kalau dibanding pemerintah yang harus pesan katanya sudah mulai datang itu bertahap 5 juta APD. Mudah-mudahan dicukupkan itu bagi teman-teman kita. Nah, ini kemudian kami kemarin juga bekerjasama dengan Mandiri, Bank Mandiri, dalam rangka santunan kepada teman-teman kita yang meninggal. Tetapi santunan itu baru difokuskan untuk yang mereka berada di rumah sakit rujukan. Mudah-mudahan ke depan kita akan luaskan kerjasama ini pada teman-teman yang menangani COVID. Yang selanjutnya, kami sudah membuatkan keputusan bahwa teman-teman yang menangani COVID ini kami berikan angka kredit SKP ya pada mereka. Itu yang akan dikelola oleh DPD Kabupaten Kota. Nah, kami instruksikan juga kepada DPW, DPD, PPNI untuk memantau teman-teman kita
Sekarang kami punya survei data internal, itu yang sudah menjadi ODP itu lebih dari 300-an sekarang. Kemudian PDP itu 20-an. Kemudian yang positif itu ada 7 orang hari ini, ya, seluruh Indonesia. Tapi itu saya kira data itu sangat mungkin bisa faktualnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat, karena banyak perawat yang tidak melaporkan sendiri data-data itu kepada link hotline kami, ya. Dan teman-teman kita di daerah sudah berusaha memberikan tambahan suplemen, ada yang memberikan imunos dan lain sebagainya, ada yang memberikan susu tambahan dan lain sebagainya kepada teman-teman yang ada di rumah sakit. Yang terakhir, kami mengadvokasi tentang tempat nginapnya perawat atau tenaga kesehatan. Ini alhamdulillah Pemda, pemerintah pusat sudah mulai menyediakan hotel-hotel BUMN disediakan untuk tenaga kesehatan, hotel-hotel Pemda sudah mulai digunakan. Itu saya kira peran-peran kita bagaimana mengadvokasi agar teman-teman kita aman. Demikian. Baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Wirit Pak. Ini dia bercerita bahwa ada 2 korban meninggal karena COVID dan baru diketahui positif COVID setelah meninggal, Pak. Sebenarnya bagaimana prosedur yang dilakukan ketika tes COVID ini pada orang yang sudah bergejala, Pak? Jadi begini, itu sebelum meninggal mereka diambil darahnya, karena kan tidak semua laboratorium itu mampu melakukan pemeriksaan COVID. Hanya kalau tidak salah sekarang sudah ditambah 48, mungkin sudah lebih dari 100 laboratorium seluruh Indonesia ini sudah bisa. Tapi pada awalnya kan cuma sedikit. Ya, maka darah yang diperiksa itu harus dikirim ke laboratorium rujukan. Nah, di laboratorium rujukan ini kembalinya itu ya memang lama karena cukup antri. Nah, keburu pasiennya meninggal, setelah meninggal baru diketahui positif. Tetapi pada umumnya yang meninggal diketahui positif itu kan sudah dirawat dengan PDP, sudah dilakukan antisipasi misalnya pemulasaraan jenazahnya juga sudah harus disesuaikan dengan kondisi COVID dan sebagainya. Begitu saya kira, Mbak. Baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yesi Pak. Ketika APD seperti masker sulit didapatkan, sebenarnya apakah ada alternatif lain selain masker bedah, Pak? Dan jika harus berkunjung gitu, Pak, sebenarnya seperti apa? Jadi gini, kalau pernyataan PPNI, ID, IBI, IAI, PDGI, 5 organisasi profesi, mengatakan begini, anggota tidak boleh melayani pasien COVID bila tidak menggunakan APD. Begitu. Jadi tanggung jawab APD ini bukan cuma terletak pada perawatnya, tapi tanggung jawab itu terletak juga pada rumah sakitnya, puskesmasnya, dan bahkan pada pemerintahnya. Nah, kita harus sadar diri. Jadi kalau sudah jelas dia sudah mengarah COVID, kita tidak punya masker, ya jangan melayani. Nah. Itu harus seperti itu. Itulah kita, kalau itu terjadi, dari organisasi profesi ya mendukung itu supaya tidak melayani bila tidak menggunakan APD. Maka harusnya menggunakan APD lah yang melayani itu. Jadi saya kira untuk puskesmas pastilah masker bedah ada, ya. Walaupun sekarang sebenarnya banyak dimodifikasi, teman-teman menggunakan misalnya plastik ya dibuat sendiri, kemudian menggunakan jas hujan, ya kacamata renang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sesuatu yang upaya ya, tetapi sekali lagi APD itu haruslah standar. Karena apa? Standar itu adalah mengkaitkan dengan keamanan. Karena jas hujan ataupun apa yang digunakan itu kan kita belum dilakukan tes bagaimana keamanannya begitu. Ya. Untuk misalnya kira, masih berkait dengan APD, Pak. Ternyata beberapa teman itu mengatakan bahwa karena kekurangan APD akhirnya dipakai berulang kali, Pak, disposable gown ataupun masker bedah. Itu nggak betul itu. Harusnya nggak boleh begitu. Justru menimbulkan hal yang masalah baru, masalah lain.
Ya, APD itu atau masker bedah itu kan hanya digunakan kalau menurut konsepnya itu maksimal 4 jam loh. Nah, ini banyak yang gunakan satu shift gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah tidak standar. Kenapa kekurangan tadi ya? Kemudian masker N95. N95 itu kalau tidak salah 3 kali 24 jam dia ya. Dan ada satu kondisi yang N95 pun dipakai bergantian. Habis shift ini operkan shift berikutnya. Wah, itu bagaimana itu? Sudah digunakan oleh orang A, digunakan lagi oleh orang B, ya. Nah, kita nggak tahu penyakit apa yang di A yang akan menular ke B, ya itu persoalan. Jadi saya kira dalam kondisi ini jangan sampai kita lalai dan apa namanya serampangan gitu. Usahakan bagaimana caranya. Ini tanggung jawab puskesmas, tanggung jawab rumah sakit gitu ya. Makanya kami berkoar-koar di media, di TV segala macam APD, APD, APD gitu. Ya. Supaya apa? Supaya pemerintah, pimpinan institusi rumah sakit puskesmas klinik harus aware memberikan keselamatan pada perawat-perawatnya begitu, Mbak. Baik, Pak. Ini sudah beralih ke hal PDP, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas Arjuna. Ini mengatakan bahwa ada satu PDP dari Kota Sidimpuan yang meninggal dan membuat resah. Padahal hasil tes dari Jakarta belum keluar. Sebenarnya berapa persen kemungkinan PDP itu jadi positif COVID, Pak? Dan bagaimana ketika kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu penyebab kematiannya karena apa. Baik. Apakah karena penyakit yang lain, ataukah penyakit-penyakit yang mirip dengan kondisi-kondisi apa namanya gejala-gejala COVID, ya. Ini saya kira. Nah, berapa persen yang orang PDP menjadi positif itu memang perlu telaah ya. Perlu telaah, satu negara dengan negara lain berbeda karena kematian akibat COVID ini pada umumnya bukan murni karena infeksi COVID-nya, tetapi banyak juga ikutan terhadap penyakit-penyakit penyertanya begitu. Jadi persentase orang PDP itu berapa kemungkinan jadi positif itu saya belum bisa menjawab itu. Baik. Untuk pemakamannya sebenarnya seperti apa, Pak, untuk pasien yang memang positif COVID? Untuk proses pemakamannya seharusnya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya pemakaman ini kan sebenarnya kalau sudah dimulai pemulasaraannya itu di rumah sakit, sudah sebenarnya tidak perlu ada masalah lagi. Karena toh yang mengantarkan ke rumah sakit itu kan dia kalau sudah meninggal kan tidak boleh lebih dari 4 jam, itu harus sudah dikubur. Kemudian merawat jenazahnya itu setelah dia harus dibungkus oleh plastik yang memang tidak membuat bocornya cairan-cairan, ya. Kemudian juga dimasukkan peti dan sebagainya. Orang yang mengantar pun juga menggunakan alat pelindung diri yang cukup. Nah, itu saya kira prinsip umumnya di dalam penguburan. Tidak ada dimandikan lagi, tidak seperti itu ya, karena memang tidak diharuskan dimandikan lagi kalau seperti itu. Jadi setelah dibungkus dengan plastik atau pelindung yang memang tidak tembus cairan, kemudian dikubur, ya. Nah, memang ada panduannya. Satu, tidak boleh lebih dari 4 jam. Yang kedua adalah dia tidak boleh dekat dari sumber air, kalau nggak salah 50 meter, ya, dari sumber air gitu ya, dan 500 meter di lingkungan penduduk gitu. Kira-kira begitulah ininya. Para pakar mengatakan itu. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak jenazah itu, ya. Baik, Pak. Karena kalau sudah dikubur, dia tidak kan, sekali lagi prinsip penularannya adalah karena droplet dan kontak. Ya. Karena droplet dan kontak berarti kan jenazah sudah dibungkus, tidak ada cairan yang keluar lagi, kemudian sudah dikubur, nah, tidak akan menguap begitu kira-kira, ya. Masih pertanyaan yang
mirip Pak untuk dari Mas Romi. Sebenarnya Ya, sebenarnya virus ini bagaimana sih bisa menyebabkan kematian? Dinamikanya seperti apa sehingga virus COVID ini bisa menyebabkan kematian, Pak? Dan bagaimana pasien juga bisa sembuh dari virus tersebut, Pak? ya. Virus ini kan nama virusnya itulah coronavirus. Ya, coronavirus eh, yang tergolong pada severe acute respiratory syndrome, coronavirus tipe 2 atau SARS-CoV-2. Nama penyakitnya adalah COVID, coronavirus disease 2019 gitu. Nah, karakteristik daripada virus corona ini kan sebenarnya virus-virus yang sama seperti influenza gitu ya. Tapi dia adalah merupakan penyakit infeksi emerging baru atau jenis baru ya, yang memang menyerang daripada saluran pernapasan. Nah, terutama yang diserang itu adalah saluran pernapasan bawah, yaitu di sel paru-paru atau alveoli ya. Dan inilah yang sering menyebabkan kematian kalau terinfeksi virus ini. Kalau dia karena SARS murni, karena COVID murni adalah dia akan menyebabkan gagal nafas. Karena yang diserang adalah alat-alat pernapasan seperti paru-paru gitu. Dan terinfeksi dengan cepat ya, menyebabkan fungsi paru-parunya tidak berfungsi, akhirnya orang tidak bisa bernapas. Ini yang menyebabkan kematian daripada pasien-pasien COVID ini. Nah, tapi yang banyak juga terjadi adalah kematiannya karena penyakit penyertanya juga ada gitu. Nah, tambah diabetes, tambah hipertensi, tambah stroke, tambah jantung dan lain sebagainya. Nah, yang sembuh seperti apa? Yang sembuh itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sama dengan penyakit flu kita ini. Kalau kita flu, daya tahan kita kuat, flu itu paling sebentar terus hilang. Ya, karena apa? Karena ada antibodi di dalam tubuh kita ini. Ada antibodi yang untuk melawan semua jenis-jenis penyakit mikroorganisme yang masuk dilawan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Ya. Nah, sistem pertahanan tubuh kita ini tergantung dari kondisi kebugaran tubuh kita ini. Kalau kita sakit-sakitan, stresnya banyak, biasanya daya tahan tubuh kita rendah gitu. Nah, oleh karena itu salah satu pencetus orang bisa sembuh karena daya tahan tubuhnya bagus tanpa ada penyakit penyerta dan dirawat dengan baik, diobati dengan baik gitu. Itu saya kira menjadi sembuh. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan yang berbeda, Pak, dari Mas Taufik Kristianti. Dia bertanya bahwa beberapa ahli menyatakan bahwa untuk berjemur baik pukul 9.30, tapi ada juga yang pukul 10. Sebenarnya menurut Bapak, waktu yang tepat untuk berjemur itu kapan dan sebenarnya bagaimana mekanisme yang bisa menjemur ini bisa membantu dari... Ya, saya kira gini ya, bukan menjemur itu terus mematikan virus, bukan. Jadi berjemur itu sebenarnya adalah menggunakan bantuan sinar matahari itu, kita memproduksi vitamin D. Ya, yang vitamin D ini adalah juga berguna untuk meningkatkan kondisi dan daya tahan tubuh kita gitu. Itu yang sebenarnya yang terjadi, bukan berarti kita berjemur itu ada virus di tubuh kita terus mati begitu, tidak seperti itu. Tapi gunanya adalah bagaimana untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita, salah satunya adalah memproduksi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, oleh karena itu beberapa memang teori ada yang jam 9 dan jam 10 ya. Kalau mau ya kadang-kadang jam 9 ya jam 10 lah gitu. Kalau saya sendiri biasanya jam 10. Karena saya baca penelitian juga, biasa matahari yang cukup efektif itu mulai dari jam setengah 10 sampai jam 10 itu. Dan ya 1 jam setelah itulah. Dan tidak lama-lama, hanya 10 menit gitu. Gitu kira-kira, Mbak. Oh, baik. Ini ada pertanyaan yang unik, Pak, dari Mas Arjuna Hikmah. Ini mengatakan bahwa virus corona mudah hancur apabila terkena air sabun. Ini uniknya adalah kenapa pasien tidak dikasih minum air sabun aja, Pak, supaya menyelesaikan virus corona ini menurut Mas Arjuna. Menurut Pak Haris bagaimana? Oh ya. Iya. Oh, maksudnya kalau orang yang sakit corona minum air sabun aja gitu ya? Iya, gitu ya, betul.
Oh gini, karena yang diserang itu adalah saluran nafas. Baik. Antara saluran nafas dengan saluran cerna, kalau minum kan saluran cerna, saluran makanan. Dia nggak nyambung. Yang satu ke pipa ledeng, satu lagi ke pipa listrik. Ya, Jadi nggak nyambung. Ya, kalau misalnya analognya seperti itu. Nah, apa tidak juga sangat simpel mengartikan masuknya sebuah penyakit seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia hancur dengan sabun, terus kita minum sabun, ya. Baik, Pak. Virusnya mati, tapi kita keracunan sabun, kan? Sama aja. Betul ya. Ya. Tapi kalau memang mau dianalogkan seperti itu, bahwa virus ini menyerangnya adalah saluran napas. Ya. Ya, saluran napas, dan mungkin kita masukkan sabun di dalam saluran napas. Kenapa? Betul Karena sekali. mati juga kitanya, Iya, ya betul. kan? Sehingga hanya efektif, Gitu. di luar Ya, gitu ya, Pak ya. iya. Oleh karena Iya. itu, sabun itu efektif sekali mematikan virus karena dia rentan sekali terhadap penghancuran, karena dia lemak ya. Kalau tidak salah itu strukturnya itu lemak, maka lemak itu kan akan hancur pada oleh sabun gitu ya. Baik. Berarti kalau Begitu. sudah masuk sudah beda cerita lagi gitu ya, Pak ya. Beda cerita lagi lah. Iya. Ya. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas Cici nih untuk sebenarnya kebijakan pemerintah untuk screening test menggunakan rapid test itu apakah memang sudah dianjurkan atau memang hanya metode PCR saja Pak yang dianjurkan oleh WHO? Halo, gimana? Kurang keras? Untuk screening test, Pak. Kebijakan screening test yang akan dilakukan pemerintah itu apakah memang sudah merupakan hal yang dianjurkan WHO atau seperti apa, Pak? Iya, ini kan ikhtiar pemerintah ya. Sebenarnya screening test itu kan memang adalah untuk mengetes apakah seseorang ini mempunyai antibodi setelah dia terpapar virus. Bukan mengatakan bahwa apakah orang ini ada virus atau tidak gitu. Baik. Nah, kalau seseorang ini mau untuk diketahui dia mengandung virus COVID atau tidak, maka pemeriksaannya bukan screening, bukan rapid test, tetapi PCR, ya. Nah, itu yang membedakannya. Tetapi screening ini penting juga untuk melakukan pemetaan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang diduga kemungkinan punya potensi mengarah kepada COVID. Yaitu apa? Itu orang-orang yang sudah terpapar dengan orang yang COVID, maka dia juga akan membentuk antibodi di dalam tubuhnya, atau sel pertahanan tubuhnya muncul di situ. Nah, disitulah dilihat. Sehingga orang dikatakan rapid test positif, nanti dia kemungkinan terpapar virus. Maka dilakukan sebagai ODP, gitu kan, orang dengan pengawasan. 14 hari karantina, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi efektifnya untuk screeningnya, untuk melakukan pemetaan. Apakah WHO menganjurkan atau tidak? Saya kira banyak negara menggunakan, misalnya Korea itu bahkan rapid testnya itu dia seperti KFC itu apa namanya, dilayani di jalan gitu, orang nggak perlu turun mobil. Drive-thru ya Pak ya? Drive-thru. Ya, drive-thru ya, orang nggak turun mobil dilayani. Terus seperti itu di Korea, seperti itu, dan efektif gitu ya. Nah, mungkin Indonesia mencontoh yang efektif, dan itu adalah ikhtiar yang cukup bagus juga untuk pemetaan gitu. Jadi tetapi sekali lagi rapid test ini bukan menunjukkan bahwa dia terinfeksi atau tidak begitu ya. Nah, cuma pemetaan. Nah, juga rapid test ini menurut ilmiahnya dia hanya efektif pada waktu itu adalah 7 sampai 10 hari dia setelah kontak. Kalau dia baru kontak 2 hari, mungkin dia negatif. Ya, maka di sini juga menjadi persoalan. Makanya rapid test ini atau ini menggunakan screening ini adalah untuk pemetaan. Gitu, Mbak Amalia. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Halo? Ya, halo Pak. Ada pertanyaan lagi dari
dari Mas Eka nih. Sebenarnya dampak yang dialami tubuh ketika pasien COVID itu sudah dinyatakan sembuh, itu seperti apa, Pak? Ada efek langsungnya kah atau? Pasien dinyatakan sembuh. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Iya, iya. Dampak tubuh pasien dinyatakan Iya. sembuh. Ya itu tadi. Pertama tidak ada gejala-gejala lagi. Gejala-gejala COVID itu adalah sesak, influenza, ya, sesak, flu seperti flu, sesak nafas, terus kemudian sakit tenggorokan, sakit menelan, gitu ya. Itu gejala-gejala yang muncul dan tidak ada gangguan pada sistem saluran pernapasan lagi. Itu pada umumnya dokter mendiagnosis bahwa orang ini sudah sembuh. Tapi dengan catatan dia tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Baik. Maka kalau ada penyakit penyerta lainnya, maka dikatakan sembuh juga bila penyakit penyerta lainnya itu sudah terkendali juga, gitu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan nih dari PDP yang ternyata Gitu ya. PDP yang ternyata hamil, Pak. Ini bagaimana ya, Pak? PDP yang hamil itu apakah anaknya juga akan tertular kah atau? Ya, PDP yang hamil ya? Iya, Pak. Halo, Bapak? Ya sama seperti yang lain yang tidak hamil. Berarti tidak ada. Yang dikhawatirkan apa? Apakah menular ke anak atau bagaimana, Pak? Nah, menurut Prof. Budi Weweko, kemarin saya dengar waktu kami conference, itu Budi Weweko itu dosen UI ya? Ya. SPOG ya. Belum dapat dibuktikan adanya transmisi vertikal. Artinya apa? Belum ada dibuktikan bahwa ibunya COVID terus anaknya COVID melalui misalnya plasenta. Itu belum ada pembuktiannya begitu. Jadi saya mengutip dari Prof. Budi Weweko pada saat kita konferen itu. Jadi yang paling penting bagaimana kalau dia hamil itu, bagaimana dia menjaga dirinya itu untuk tetap pada kondisi supaya bisa melawan virus COVID itu dan tidak menularkan pada orang lain. Sekali lagi penularannya dua, droplet dan kontak. Ya, kontak itu dalam arti sudah kita terpapar pada bekas bersinnya, bekas batuknya, terus kita makan lagi. Gitu. Tapi kalau yang transmisi vertikal ini belum terbukti, artinya menular virus itu masuk lewat plasenta, tali pusat, bayi itu. Itu kira-kira Mbak, saya hanya bisa itu yang bisa saya jawab karena saya kutip Prof. Budi Weweko. Iya, baik Pak. Terima kasih sudah sangat membantu Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari perawat ini Pak sepertinya. Oke. Ada stigma negatif Pak kepada perawat, khususnya perawat yang mengurusi di ruangan COVID. Dari PPNI apakah ada usaha atau inovasi untuk menghilangkan stigma tersebut Pak di masyarakat? Iya, bukan inovasi, justru advokasi kami. Jadi pernah ada 4 orang perawat di Rumah Sakit Persahabatan, saya sebut saja karena ini sudah di media saya ungkapkan, itu tidak diterima di kosnya karena Rumah Sakit Persahabatan itu adalah rumah sakit rujukan COVID. Ya, akhirnya mereka menginaplah di rumah sakit. Dan bukan hanya perawat, di situ ada dokter juga. Dan itulah akhirnya kita dorong PPNI bagaimana caranya mengadvokasi. Nah, setelah 2 hari berikutnya, bahkan kita coba advokasi itu melalui langsung dan juga kita siarkan di media-media yang cukup lumayan booming, adanya diskriminasi dan stigmanisasi kepada perawat, ya. Dan alhamdulillah akhirnya oleh pimpinan rumah sakitnya dan pemerintah menyediakan hotel bagi mereka, gitu ya. Menyediakan hotel bagi mereka. Ada kasus lain di Jakarta Selatan juga sama, bukan di kosannya, tetapi dia rumah sendiri, oleh warganya dilarang pulang dan akhirnya menginap di rumah sakit. Kami advokasi juga, alhamdulillah dengan surat resmi kita, dan alhamdulillah akhirnya rumah sakit dan disediakan oleh pemerintah hotel juga. Nah, cuma
apa yang ingin saya sampaikan di sini? Pertama, apakah masyarakat salah? Saya kira tidak sepenuhnya salah dan juga tidak benar juga gitu loh. Karena begini, kalaulah perawat-perawat ini dirawat di ruang, apalagi rumah sakit khusus rujukan itu, mereka itu sudah dilengkapi dengan APD yang lengkap, ya. Kemudian dan mereka pasti menggunakannya sesuai dengan prosedur. Maksimal dia gunakan baju APD itu 3 jam, ya. Setelah 3 jam dia ganti, keluar dari situ. Sebelum dia pulang dia harus mandi besar. Harus mandi seluruhnya dengan desinfektan dan lain sebagainya. Dan dia tidak boleh membawa baju yang rumah sakit itu pulang ke rumah. Artinya apa? Artinya perawat-perawat ini sebenarnya sudah aman, ya, di dalam lingkungannya. Karena apalagi rumah sakit rujukan. Nah, yang belum aman itu kan barangkali rumah sakit yang tadi puskesmas yang sempat menangani, tahu-tahu dia COVID. Waduh, pasien kemarin yang saya lain itu COVID, saya kok nggak sempat pakai masker. Nah, ini masalahnya seperti itu, ya. Nah, kalau yang seperti itu wajar saja masyarakat ketakutan. Oleh karena itu terletak juga pada diri kita sendiri juga. Bagaimana kita memberikan keamanan, perasaan aman bagi masyarakat tentang keberadaan kita. Yang kedua, menurut saya justru nggak bijak juga kalau kita mengusir perawat. Kalau saya lihat di video di Jerman, itu begitu bangganya seorang perawat mau berangkat kerja ke rumah sakit dalam menangani COVID ini, tetangganya itu tepuk tangan setiap dia berangkat loh. Luar biasa apresiasinya, ya kan? Kepada siapa? Kepada perawat itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya kira perawat-perawat juga harus siapkan diri untuk bisa berguna bagi lingkungannya. Kenapa? Masyarakat tak akan rugi kalau tidak ada perawat atau tidak ada dokter di lingkungannya. Karena perawat dan dokter itu atau tenaga kesehatan yang lainnya adalah menjadi sumber berita utama untuk PHBS paling tidak di lingkungannya. Bisa menjadi tempat pertanyaan dan bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit. Oleh karena itu saya kira tidak bijak juga kalau dilakukan pengusiran atau distigmanisasi gitu. Saya kira gitu, Mbak. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dan, Bapak silakan minum dulu, Pak. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Lama sekali ya. Iya, betul, banyak Pak. Ya. Betul, ini ramai, Pak, pertanyaannya, Pak. Jadi ini ada pertanyaan, gitu ya? Pak. Ada pertanyaan yang cukup fundamental nih, Pak. Basic ya, Pak. Sebenarnya apa bedanya, Pak, penyakit COVID ini dengan SARS, dengan MERS? Apa bedanya yang kemudian apakah memang virus ini belum ada vaksinnya atau imunisasinya atau bagaimana? Perbedaan ketiga. Iya. Menurut ceritanya ini kan COVID ini kan memang pertama kali ditemukan di Wuhan ya, di Provinsi Hubei gitu kan. Memang di situ katanya terkenal dengan mereka sering makan makanan yang hewan liar seperti itulah ya, termasuk kelelawar, ular dan lain sebagainya. Tapi masih menjadi pertanyaan apakah vektor pembawa virus itu dari hewan yang mana? Banyak yang mengatakan dari kelelawar pun masih belum tuntas penelitiannya. Nah, bedanya dengan SARS, SARS itu adalah dari unggas ya kan? SARS itu dari unggas burung dan lain sebagainya. Itu ditemukan tahun 2002 ya. Kemudian juga MERS, MERS itu khusus di Timur Tengah. Itu karena kalau tidak salah unta itu ya, pembawanya itu. Nah, yang ketiga COVID. Nah, intinya sama-sama ini adalah virus yang menyerang saluran nafas ya. Tetapi untuk COVID ini dia adalah jenis baru gitu. Jenis baru dengan karakteristik baru. Dan yang diserang sama, apa itu? Saluran pernapasan dan menyebabkannya sama. Apa? Gagal nafas atau RDS, respiratory distress syndrome ya. Nah, itu yang menjadi bedanya. Dan bedanya juga adalah bagaimana penularannya ini menjadi sangat cepat sekali. Dan sekarang hampir 180 negara sudah terjangkit ini pandemi ini. Itu saya kira ya bedanya. Kemudian untuk vaksin dan
untuk virus ini jelas Ya, belum ada ya vaksin Pak, sampai berarti ya? sekarang belum ada berita-berita di TV itu. Halo Pak? Sekarang Cina sudah mulai meneliti, mudah-mudahan segera ya. Hmm. Ya, para ilmuwan sekarang bagaimana meneliti untuk bisa mendapatkan vaksin. Mudah-mudahan kita doakan cepat ya, Iya. gitu. Ini ada pertanyaan Pak. Ini kan karena COVID ini sangat cepat penyebarannya, Ya. sebenarnya menurut Bapak ada nggak sih solusi yang tepat dan cepat untuk menghentikan laju itu Pak? Tentu dengan lockdown dan menjaga jarak itu yang utama ya Ya, Pak. ya tadi kalau dari sisi kesehatan tadi ya di pembatasan. Jadi begini, kalau angkutan umum kita masih berjalan, itu kan orang masih numpuk ya kan. Mudik kita masih berjalan, orang masih numpuk. Itu yang menurut dari sisi kesehatan masih memungkinkan penyebaran itu akan meluas gitu. Ya. Begitu, Pak. Jadi memang harus dibatasi, betul-betul dibatasi secara, kalau menggunakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ya dengan konsekuensi, kalau perlu dengan penegakan hukum gitu ya. Tapi saya kira sekarang sudah mulailah polisi membubarkan ya keramaian-keramaian. Itu menurut saya bagus itu supaya ini tidak terlalu menyebar ke berbagai wilayah. Yang kita khawatirkan ini para pemudik ini sekarang. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Mas Romi. Virus ini kan menular ya, Pak? Maksudnya melalui droplet dan kontak tadi. Ini dibandingkan dengan di TBC, Pak. TBC kan keluarannya lewat udara. Sebenarnya lebih berbahaya mana, Pak? COVID atau TBC? Ya, karena COVID ini kan sifatnya akut. Akut ya kan masuk ke SARS, severe acute respiratory syndrome kan. Artinya penyakitnya sifatnya akut. Akut itu cepat dan progresif gitu. Sementara TB itu digolongkan pada TBC itu ada kronis, menahun dia begitu. Dan panjang ininya, kerusakannya itu sampai menimbulkan kematian itu cukup memakan waktu gitu. Itu bedanya. Tapi jumlah TB juga di dunia sekarang masih cukup tinggi. Ya, betul. Ya, masih cukup tinggi. Dan menjadi masalah dunia juga sebenarnya. Tapi uniknya COVID ini karena memang menyebarnya cepat dan ke berbagai negara. Itu yang disebut pandemi itu. Nah, tapi laju penyebarannya TBC dan COVID ini lebih cepat COVID ya Pak pasti? Ya karena dia karena sifatnya akut ya. Kalau penyebarannya sama saja sebenarnya. Maksudnya gini, kalau tertularnya gitu. Baik ya, tertular. Sama saja kalau orang TB batuk, kemudian kita terkontak dengan kita, kemudian kita makan dengan tanpa cuci tangan, ya bisa saja kita kena. Sama. Cuma tidak seperti COVID ini karena dia berdampak langsung gitu, akut gitu ya, cepat dalam rangka menginfeksi saluran nafas. Ini ada pertanyaan lagi dari itu. Risma. Bedanya di situ, akut satu lagi, ya. Silakan disambi minum, ya? Pak. Atau silakan disambi, Pak. Enggak. Aku nggak kedengeran soalnya, makanya saya kupingnya dideketin. Baik. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Mas Yurisma ini Pak. Untuk kontak langsung yang menggunakan APD Pak, misalnya dokter dan perawat, ini sebenarnya apakah ada kemungkinan menular dengan perawat atau dokter atau bagaimana Pak persentase penularan dengan orang yang sudah memakai APD? Justru APD itu untuk Untuk membuat kita tidak tertular. Ya, justru APD itulah yang membuat kita tidak tertular. Jadi kalau tidak menggunakan APD pasti tertular gitu. Hampir pastikan tertular gitu. Ya, jadi kalau pakai APD kita mah aman saja. Baik. Iya. Jadi kalau pakai APD, jadi
APD ini juga perhatikan bukan cuma memakainya, tapi cara membuangnya, cara melepasnya, ada prosedur-prosedur yang tidak juga sembarangan. Salah pun kita bisa tertular. Baik. Waktu membuangnya atau membukanya, kalau tidak sesuai prosedur. Gitu ya. Masih banyak pertanyaan ya Pak. Bisa saya lanjutkan Pak? Halo Pak. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan Ya, dari ya. Mas Darwan Pak. Ini kan persebaran yang cepat dari COVID ini, kemudian ada prediksi puncak dari COVID ini Pak. Menurut Bapak, prediksi COVID ini jumlahnya akan memuncak di bulan apa Pak? Dan kemudian kebijakan apa yang supaya... Waduh, sulit saya prediksi itu karena itu harusnya orang ahli epidemiologi yang mempunyai keahlian itu. Ada yang mengatakan akhir Mei, ada yang mengatakan Juni, ya, tapi saya tidak punya kemampuan untuk menjelaskan itu. Itu ahli epidemiologi lah. Mungkin teman-teman FKM bisa, pasca sarjana FKM. Iya Pak, insya Allah besok Pak kita akan bahas itu Pak. Iya, ya, mungkin ditanyakan itu nanti bagaimana tren dan apa namanya prediksinya ya. Selanjutnya Bapak, ini ada informasi Pak dari Mas Arjuna, sepertinya mendengarkan informasi bahwa setelah sembuh dari COVID masih ada penyakit yang tertinggal di parunya Pak, ini katanya. Apakah betul Pak itu? Atau ini salah satu hoax saja? Bisa jadi karena kan ada misalnya dia ada sakit paru-paru sebelum COVID itu ya masih menyisakan, bisa jadi bisa seperti itu. Tapi kalau COVID dinyatakan sembuh biasanya sudah tidak meninggalkan penyakit. Kecuali tadi yang saya sampaikan bahwa ada penyakit penyertanya. Yang dikatakan sembuh itu dari COVID bila penyertanya pun sudah dikendalikan. Misalnya kalau penyakit gula, dia kan gula nggak bisa sembuh ya, tapi gulanya sudah mulai stabil. Hipertensi tensinya sudah mulai stabil. Gitu. Berarti akhirnya penyakit penyertanya ya Pak ya? Ya Pak, ini... Iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini jika rumah-rumah menggunakan AC Pak, apakah virus ini juga dapat bertahan di AC Pak? Bertahan lebih lama atau sebenarnya tidak akan bertahan lama Pak di benda? Gimana rumah-rumah apa tadi? Ketika rumah ini kan menempel ya Pak ya, di dropletnya itu kan menempel di barang-barang begitu ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya di dalam ternyata menempel di dalam rumah yang ber-AC Pak, apakah akan bertahan lebih lama atau sama saja seperti atau berapa lama sebenarnya? Jadi belum ada penelitian dia mati dalam suhu yang berapa ini. Oh, baik. Ya, virus ini ya. Jadi itu saya dapat info itu belum dalam suhu yang apa AC dingin musim hujan, tapi memang ada kecenderungan katanya kan nanti mudah-mudahan, tapi katanya kan masih mudah-mudahan nanti betul, masuk ya. musim panas mudah-mudahan. Tapi kan itu harus di firm hasil penelitiannya dia matinya dengan suhu berapa gitu. Saya nggak berani jawab itu karena belum sampai situ ilmunya. Belum, ya, tetapi virus ini sudah dikatakan bahwa dia akan bertahan di beberapa jenis bahan, misalnya di baju 24 jam ya, di kayu dia 3 jam, dia lebih lama di logam gitu ya, dan di air 3 jam gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan kita. Misalnya pegangan pintu kita sering dibersihkan karena dia dari logam, karena dia lebih dari 24 jam bertahan. Baju kita ya jangan 2 hari udah dari keluar, ya tadi salah satunya. Keluar kita ke pasar, baju kita pakai lagi, besok pakai lagi ya. Karena apa? Karena dia lebih sampai 24 jam dia di baju dia bisa bertahan gitu. Yang seperti itu, Mbak. Nah, ini tinggal 2 pertanyaan lagi, Pak, insya Allah. Ini ada pertanyaan bahwa di berita-berita ini kan banyak bahwa dokter yang banyak positif COVID gitu, Pak.
dibanding perawat Iya, nih, iya, Pak. Ini sebenarnya iya. bagaimana bisa terinfeksi padahal kan sudah memakai APD, Pak. Jadi kalau, halo, Ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Halo, silakan Pak. iya, memang ini kan kami lagi analisa ya, perawat-perawat yang meninggal ini sekarang sudah 6 orang, Baik. ya, dokter sudah 13 ya. Hmm. Kok banyakan dokter gitu ya. Iya, Dan ini betul. perawat juga kita lihat yang meninggal ini pun juga apakah dia meninggal karena melayani APD, melayani pasien, atau memang dia itu juga apa namanya terpapar pada tempat lain. Dokter juga demikian, apakah dia pada saat melayani pasien di rumah sakit Halo? Halo, Pak. atau dia menerima pasien di rumah. Yang tadi kan Oh, disampaikan baik. ada pasien. Halo, Pak. Halo, Pak Harif. Begitu, Mbak. Nah, kami belum Maaf, bisa Pak. menyimpulkan karena kita harus banyak data yang bisa menganalisa mengapa banyak Hmm. dokter daripada perawat. Karena ini Ya, kan belum betul. selesai. Mudah-mudahan sih Betul. sudah cuma 6 ini saja korbannya, Ya, insya ya. Allah. Insya Sehingga Allah. kita bisa Semoga, simpulkan Pak. bahwa alhamdulillah perawat sangat karena disiplinnya menggunakan APD, Hmm. ya, jadi memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan kematian. Gitu. Baik, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini tadi Bapak sudah dari Mbak Hanifah, tadi Bapak sudah menyatakan bahwa ada orang yang kondisinya sehat tapi ternyata membawa COVID gitu ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Itu sebenarnya bagaimana, Pak? Penjelasannya, apakah sudah ada penjelasan yang bisa menginformasikan itu? Jadi sekarang itu kan konsepnya yang saya dengar dari pakar kedokteran, mereka itu kalau yang positif itu, yang sehat, itu sebelum ada Wisma Atlet itu dirawat di isolasi di rumah. Kenapa? Karena dia tanpa gejala. Itu. Artinya apa kalau tanpa gejala? Berarti ada daya tahan tubuhnya yang bisa menghambat gejala-gejala itu muncul. Artinya tidak ada sesak, tidak ada flu gitu. Ya. Dan dia kuat sekali berarti orang itu. Cuma karena dia ini adalah penderita, maka yang diharapkan itu dia diisolasi supaya tidak menularkan pada orang lain. Gitu. Kalau semua yang positif tanpa gejala dirawat di rumah sakit, mungkin kita nggak bisa menampung ini. Karena yang positif kan sudah 1.900 sekian. Ya kan? Ya. Nah, rumah sakit di DKI daya tampungnya cuma berapa gitu. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan juga cukup terbatas. Jadi kemarin begitu. Jadi asal dia well educated, kemudian ada koordinasi dengan tenaga kesehatan, dia dirawat di rumah. Itu kebijakannya sekarang. Dinamika yang seperti memang faktor fisik dan imun ya Pak yang paling utama ya Pak akhirnya Pak. Ya. Imun, fisik, sama penyerta ada atau tidak gitu ya. Oh. Nah, tapi yang paling aman adalah jaga jangan sampai tertular. Ya betul. Ini ada pertanyaan yang berhubungan Pak dari Mbak Desnani. Ini pertanyaannya perihal herd immunity Pak. Herd immunity. Apakah hal ini yang ingin diterapkan di Indonesia Pak? Ya. Karena sampai saat ini belum ada lockdown. Sementara perantau banyak yang pulang kampung. Bagaimana ini Pak? Apa itu herd immunity itu sendiri Pak dan apa seperti apa? Iya. Saya juga bukan ahli di dalam epidemiologi, itu kelihatannya harus di epidemiologi, tapi menurut pendapat saya tidak mungkinlah negara mengorbankan begitu banyak orang ya kan karena terkait dengan satu modulasi untuk herd immunity. Menurut para pakar kan harus memotong satu generasi gitu. Berarti kan berapa banyak yang orang harus meninggal dulu karena COVID ini sehingga timbullah imunitas alamiah untuk bisa melawan COVID itu di Indonesia. Saya kira tidak
tidak seperti itulah pemikirannya. Saya kira gitu ya. Ya, ini sudah pertanyaan terakhir Pak dari teman-teman. Ada Bapak Ya. ingin menyampaikan, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan dulu karena pertanyaan sudah habis Pak. Mungkin Bapak ingin menyampaikan beberapa hal sebelum. Halo? Ya Pak, pertanyaannya sudah habis, jadi Bapak bisa, mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum closing. Ya, gitu, saya kira Pak. gini ya, pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga, kami organisasi profesi juga ingin, ya, ini pemerintah kan sudah berusaha dan sudah mengeluarkan anjuran, panduan, dan bahkan perintah-perintah, instruksi-instruksi. Saya kira kita sebagai komunitas yang well educated, saya kira kita bisa membantu lah untuk menyalurkan atau membantu persoalan bangsa ini untuk bisa lebih cepat selesai dengan cara bagaimana kita menyuarakan beberapa hal pencegahan tadi. Pada lingkungan paling tidak kita bisa menjadi model atau contoh peran untuk tidak berlaku yang tidak sehat begitu. Nah ini ya menurut saya sih menjadi penting untuk kita orang-orang yang well educated gitu ya, sehingga kita bisa memberikan hal yang positif pada lingkungan kita. Ini menjadi penting ya, karena kadang-kadang orang itu tidak melakukan karena ketidaktahuan. Maka ketidaktahuan itu harus diberikan pemahaman sehingga dia tahu, dan mudah-mudahan dengan tahu dia mau melakukan anjuran itu. Itu saya kira Mbak yang paling penting, dan saya kira jaga jarak, kemudian larang kumpul-kumpul, cuci tangan, jangan menggosok muka, mata, hidung, mulut, ya itu menjadi penting untuk diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi hal-hal yang sederhana sebenarnya ya Pak ya. Mungkin hal-hal yang sederhana tapi harus terus dilakukan dengan istiqomah begitu ya Pak ya. Baik, ya, terima betul, kasih. Betul. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama, waktunya. Mbak Maria. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih. Mungkin kita tutup jumpa hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dengan sangat atentif dan mengikuti penjelasan dengan sangat baik. Insya Allah rekaman akan kita sertakan, akan kita berikan ke teman-teman H+2 gitu ya Pak. Ya teman-teman, untuk besok insya Allah masih ada diskusi daring sesi 2, yang akan dilaksanakan di waktu yang sama. Kita mulai jam 19.30. Jadi jika teman-teman ada yang perlu sholat isya sebelumnya, bisa dipersilakan untuk sholat isya, begitu ya. Ada yang ingin disampaikan teman-teman sebelum kita tutup forum ini? Mungkin kita cukupkan. Sampai jumpa besok. Insya Allah linknya akan saya sertakan, akan saya bagikan di grup WA di jam 18.30. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amal. Terima kasih Unpas UI. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Monggo silahkan boleh keluar satu-satu. Terima kasih Mbak Maraton. Terima kasih. Jangan lupa minum dan makan. Ya, terima kasih. Suhail jangan lebay. Alhamdulillah selesai. Yeay. Tolong jangan live grup WA ya, jangan live grup WA ya teman-teman ya. Siap.
Terus nanti akan ada sertifikat dan notulensnya akan kita bagikan. Jadi jangan keluar grup WhatsApp dulu. Oke, siap. Alhamdulillah ya, proker 1. Hore. Mantap, semangat teman-teman Akro. Aduh. Mantap Akro, mantap. Ini udah selesai malah semakin lama ya. Izin dulu Mbak. Ya, terima kasih doanya. Terima kasih. Disemangatin, seneng deh. Pertanyaannya lucu-lucu ya, menarik. Aku masih nggak habis pikir loh, dia nanya kenapa nggak diminumin sabun. Aduh. Untung aku matiin ya,